terkait dengan instrumen investasi Pak. Ya. Di tengah kondisi ekonomi saat ini yang boleh dikatakan masih cukup volatile begitu ya, pasar masih sempat gonjang-ganjing ya Pak, walaupun hari ini kalau kita lihat berada di teritori positif untuk sahamnya, tapi rupiah berada di zona koreksi. Anda melihat untuk saat ini sebetulnya appetite dari para investor atau pelaku pasar kemana sih Pak? Artinya aset-aset seperti apa yang menarik untuk saat ini? Ya, itu banyak sekali ya pertanyaan. Jadi sekarang ini yang sudah jelas terlihat adalah obligasi ya. Dengan adanya potensi penurunan suku bunga, otomatis yang akan berdampak langsung adalah obligasi. Obligasi pemerintah ataupun juga obligasi perusahaan itu adalah instrumen pertama yang akan mendapat dampak positif. Berikutnya lagi adalah saham-saham yang secara sektoral itu adalah perbankan, consumer, dan juga infrastruktur, di mana ini yang akan membuat pemotongan suku bunga ini berdampak langsung terhadap 3 sektor ini. Apalagi kalau kita lihat ya semacam MSCI, FTSE gitu ya, itu juga melihat ke sektor-sektor tersebut. Bahkan untuk MSCI sendiri kita melihat hampir 30-50% isinya adalah perbankan. Jadi dua instrumen tersebut yaitu obligasi dan saham, ya obligasi khususnya mungkin bisa lebih ke yang perusahaan ataupun juga yang berbasis syariah mungkin ya ke depannya, yang mungkin nanti akan positif. Nah yang berikutnya lagi kalau saham itu ke 3 sektor yang tadi saya sebutkan, yaitu perbankan, consumer, dan juga infrastruktur. Ya kalau mau dibungkus ya bisa dalam bentuk reksadana gitu ya, supaya mungkin diversifikasinya bisa langsung ada. Dan kemudian berikutnya lagi mungkin baru emas sebagai komoditas. Kira-kira begitu. Baik, kalau berbicara mengenai bond sendiri ya, untuk saat ini nih kalau dari pelaku pasar seperti apa sih artinya melihatnya? Nah, bonds ini menariknya adalah kalau lihat dari obligasi pemerintah yang liquid, itu membuat jadi investor ataupun juga investor asing ataupun domestik itu menjadi nyaman gitu loh berinvestasi di sini. Dengan yield yang menarik, belum lagi sebenarnya real yield kita tuh sebenarnya di 4% itu dibandingkan dengan emerging market lain aja juga menarik. Makanya asing itu sebenarnya masuknya ke obligasi dulu sekarang. Nah, dengan potensi penurunan suku bunga ya otomatis menjadi makin menarik lagi dengan US dollar IDR kita juga yang kecenderungan masih di sini-sini aja sebetulnya. Jadi potensinya masih sangat baik sekali sebenarnya. Baik, tapi kalau membahas mengenai sektor-sektor ya saat ini yang Anda melihat mungkin sektor yang direkomendasikan atau sektor yang masih cukup promising begitu ya. Apalagi juga kalau kita lihat kan melihat bahwa saat ini pemerintah begitu banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu untuk bisa mendorong perekonomian, utamanya mungkin ada beberapa sektor yang diutamakan gitu ya. Nah Anda melihatnya saat ini dari Shalendra sendiri sektor-sektor mana saja yang direkomendasikan dan juga menarik? Jadi satu adalah dari sisi perbankan karena tadi penurunan suku bunga, belum lagi Bank Himbara ya sebagai penggerak pasar itu pun juga sudah mendapat cucuran 200 triliun. Kemudian penurunan suku bunga biasanya berdampak positif terhadap saham-saham perbankan. Dan kemudian consumer. Consumer ini penting sekali karena PDB ini sebetulnya lebih dari 58% isinya ya harusnya consumer ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mau mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya harus dari sisi consumer. Dan infrastruktur udah jelas karena pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung sekali dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi 3 sektor tersebut Mbak yang kita lihat promising ya sekarang ini. Baik, tapi kalau saat ini Pak membahas mengenai reksadana ya, reksadana juga saat ini kan mungkin masih menjadi favorit ya, atau menjadi idola begitu bagi beberapa investor. Nah saat ini seperti apa sih Pak reksadana? Jadi reksadana sekarang semakin menarik karena kecenderungannya investor kalau misalnya masuk ke dalam satu saham tertentu, mereka jadi agak sulit juga ya melihat apakah valuasi ataupun sentimen. Apalagi banyak juga saham-saham yang memang di drive-nya bukan karena valuasi. Sedangkan reksadana ini adalah kumpulan dari saham dan obligasi di mana akhirnya terjadilah diversifikasi dengan potensi return yang jelas tidak kalah juga dibandingkan mungkin suku bunga di bank gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya jadi primadona dan pertumbuhannya juga cukup signifikan. Jadi ada fund-fund yang memang bisa tumbuhnya sampai triliunan dari awal tahun sampai dengan sampai dengan sekarang ya karena didorong oleh animo dari investor yang memang lebih memilih berinvestasi di reksadana. Baik, artinya reksadana masih tetap menarik begitu ya bagi
para investor sebagian gitu. Nah, tapi kalau berkait dengan sentimen-sentimen, sebetulnya Anda melihat sentimen-sentimen positif apa sih yang mungkin untuk saat ini bisa mampu mendorong begitu ya untuk bisa dana asing kembali masuk ke Indonesia, bukan hanya terkait dengan Purbaya efek begitu ya, tapi mungkin ada sentimen-sentimen atau kondisi-kondisi lain yang mampu membuat pasar tanah airnya kembali menarik. Oke, jadi pertama-tama kalau misalnya kita lihat adalah asing itu selalu melihat yield ataupun juga imbal hasil. Imbal hasil negara kita Indonesia ini memang lebih menarik, bahkan bisa bersaing dengan India. Tapi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, yield kita yang 4% ini sangat menarik sekali ya dibandingkan yang lain. Jadi ini sudah menjadi salah satu indikator utama di mana asing yang sebagai yield seeker ataupun juga yield hunter masuk ke dalam Indonesia. Kemudian potensi lainnya selain memang ada Menteri Keuangan yang baru, ternyata memang kebijakan pemerintah pun juga secara overall memang lebih banyak ke consumer dan juga memang tetap masih membangun dari sisi infrastruktur. Jadi ini pun juga menjadi indikator utama bahwa Indonesia itu memang lebih pro growth. Dan yang paling signifikan ya itu tadi ya, Purbaya efek itu ya, yang dengan mencucurkan 200 triliun secara langsung. Baik Pak, tapi kalau dari perusahaan sendiri ya, target-target apa yang ingin dicapai di tahun 2025 ini? Mungkin misalnya dari jumlah dana kelola atau seperti apa? Jadi jumlah dana kelolaan udah pasti. Kita juga mengincar jumlah dana kelolaan yang memang harus bertumbuh. Karena kita melihat bahwa literasi ini juga penting. Melakukan edukasi kepada investor ataupun calon investor, terutama yang masih menyimpan dananya di dana-dana di dalam bentuk-bentuk instrumen yang kurang produktif, itu pun juga menjadi menjadi potensi juga sebetulnya, karena sangat disayangkan sekali jika ada dana masyarakat yang masih berada di tabungan yang mungkin kurang memberikan imbal hasil yang lebih optimal, karena ujung-ujungnya akan kalah dibandingkan inflasi. Baik, jadi